Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Reuni, di mana penulis yang bernama Indra saat itu sedang mengadakan reuni bersama teman-teman MTS-nya di sebuah villa yang berada di kaki gunung. Tapi ternyata reuninya nggak berjalan dengan lancar karena mereka mengalami gangguan-gangguan yang bisa dibilang ekstrim ya. Nah, seperti apa cerita kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Karena sudah ada kepastian, beban dan seluruh ketegangan yang kurasakan sejak awal tadi tak kuperdulikan, tiba-tiba saja menyergapku, membuat tubuhku menginginkan untuk beristirahat, meskipun barang sejenak. Maka aku langsung membaringkan diriku hanya dengan beralaskan baju. Sebelum memejamkan mata, aku berpesan kepada teman-temanku. Aku pengen istirahat dulu. Tolong kalian jangan ada yang pisah-pisah lagi ya. Kalaupun nanti ada yang ingin buang air kecil, ajak teman dan jangan terlalu jauh. Kalau ada apa-apa, bangunin aku. Siap. Aku lalu menghirup udara segar pegunungan yang dingin. Meskipun hujan sudah reda, tapi kabut tipis masih menyelimuti hampir semua area villa. Sebelum aku memejamkan mata, aku sempatkan diri untuk sekedar melihat wajah temanku satu persatu. Inas dan Gatot yang berada paling dekat denganku bisa kulihat dengan jelas wajahnya. Lalu ada Sri, diapit oleh Ikhwan dan Slamet duduk dengan tenang. Aku sedikit tersenyum saat melihat Sri. Kenangan singkat di hutan sana menyeruak singkat dengan begitu saja. Lalu ada satu wajah lagi. Tunggu, siapa itu? Kataku dalam hati tapi masih tetap dalam posisi berbaring. Ada sebuah wajah asing yang duduk di samping Ikhwan. Wajahnya yang sedikit tersembunyi karena tertutup oleh rambutnya yang panjang masih bisa ku kenali. Ya, meskipun awalnya agak sulit, tapi aku bisa mengenali sosok itu. Dia adalah kuntilanak yang menginginkan darah mens milik Sri. Jantungku kembali berdegup kencang, takut bila akan terjadi hal-hal yang berbau horor di sini. Bisa gawat kalau teman-temanku ketakutan lagi. Kulihat wajahnya yang tersembunyi sedikit terangkat, membuatku tambah yakin kalau kuntilanak itu adalah kuntilanak yang sempat kuusir di dalam hutan. Mataku melirik ke kiri dan ke kanan, mencoba melihat apakah teman-temanku ada yang melihat kehadirannya. Tapi kulihat semua wajah mereka tampak adem ayem aja. Tak ada tanda-tanda yang mengatakan bahwa salah satu dari mereka melihat sosok Kunti itu. Lalu sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Makhluk rendahan itu ingin memberikan petunjuk kepadamu tentang keberadaan teman-temanmu. Tapi dia tak bisa mengatakannya di alam manusia ini. Dia akan mengatakannya saat kau berada di antara dua dunia, alam nyata dan alam bawah sadar. Itu suara Kiai Rekso. Maksudnya? Tanyaku sedikit bingung. Kau tidur saja. Nanti dia akan datang di mimpimu. Dia akan bercerita di sana. Kau tidak usah khawatir manusia. Ada aku di sini yang akan menjaga ragamu. Oh, gitu. Ya udah. Mohon bantuannya, Kiai. Setelah aku yakin bahwa kuntilanak itu tidak akan mengganggu kami, aku mulai menata kembali jantungku yang tadi berdetak kencang karena kemunculan sosok itu. Dengan perasaan agak tenang, aku mulai memejamkan mataku. Bismika, Allahumma ahya wa bismika amut. Karena kondisiku yang sangat lelah, maka tak butuh waktu lama aku untuk menyentuh alam mimpi.
Tiba-tiba aku sudah melangkah di sebuah tepian sungai yang airnya sangat dingin, hampir seperti dinginnya air kulkas. Aku bisa tahu karena tadi aku menyempatkan diri membasuh kedua kakiku di tepian sungai ini. Di kiri adalah sebuah hutan dengan jejeran pohon-pohonnya yang berdaun rindang. Hutan apa ini? Tanyaku pada diri sendiri sambil menatap ke arah pohon-pohon besar yang tumbuh dengan subur di sana. Pertanyaanku tak bisa kujawab karena memang aku tak tahu nama dari hutan itu. Bahkan aku pun tak tahu tengah berada di mana. Maka aku memutuskan untuk kembali berjalan sambil sesekali mataku menoleh ke arah kiri dan kanan, berusaha mencari sesuatu yang tak tahu apa. Hawa yang dingin membuatku berjalan sambil bersedekap. Kedua tanganku saling membelit di depan dada, berusaha menahan hawa dingin yang sedikit demi sedikit mulai menerobos masuk. Aku terus berjalan menyusuri tepian sungai ini. Ada sih keinginan untuk masuk ke dalam hutan, tapi entah kenapa aku merasa enggan untuk melakukannya. Padahal mungkin saja di sana hawanya sedikit lebih hangat daripada di pinggir sungai. Aku berjalan sambil sesekali meniupkan udara hangat ke arah telapak tanganku. Lalu dengan cepat, kedua tanganku ini aku tempelkan di kedua pipiku, berusaha agar tetap hangat. Hal itu terus dan terus kulakukan, sambil berharap agar sinar matahari segera kudapatkan. Aku tiba-tiba berhenti berjalan. Otakku seperti menemukan ada sesuatu hal yang ganjil di sini. Aku mendongak ke atas, memperhatikan keadaan langit dengan seksama. Aneh, sekarang terang, langitnya bersih, bahkan awan juga nggak ada. Tapi kenapa aku nggak bisa melihat mataharinya? Kemana mataharinya? Pertanyaan itu menggelayut tiba-tiba. Tunggu, aku harus memastikan hal ini lebih dulu. Aku segera mengambil sebuah ancang-ancang dan aku berlari. Nah, beneran berarti ini dunia mimpi, kataku saat aku merasakan sesuatu yang aneh dengan caraku berlari. Di tepian sungai itu, aku padahal sudah berusaha untuk berlari dengan kencang, tapi yang terjadi malah aku seperti mengambang. Aku tertawa dalam hati. Sudah lama aku tak mengalami apa itu lucid dream, kondisi di mana kita sadar bahwa kita sedang berada di alam mimpi. Sesaat setelah aku sadar bahwa ini adalah mimpi, hawa dingin yang tadi menyerangku perlahan-lahan mulai menghilang, berubah menjadi normal, sehingga aku tidak kedinginan lagi. Aku berdiri sambil berkaca pinggang mencari-cari sesuatu, lawan jenis, tapi aku lalu berkata, "Mana ada cewek di sini?" Baru saja aku berucap demikian, tiba-tiba saja sayup-sayup aku mendengar ada seseorang yang tertawa. Lalu terdengar ada suara seperti kecipakan air di depan sana, seperti ada seseorang yang tengah mandi dengan senangnya. Dilihat dari suara tawanya, itu adalah tawa seorang perempuan, dan bukan hanya satu. Dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, aku berjalan dengan cepat menuju ke arah sumber suara. Aku berjalan cepat karena percuma saja jika aku lari, malah kayak jadi melayang nantinya. Semakin dekat dengan sumber suara, jantungku berdegup kencang. Pikiranku melayang mencoba menerka-nerka seperti apa wujud si pemilik suara tadi. Suara-suara kecil itu semakin terdengar jelas saat aku mendekati sebuah tikungan sungai. Di sana, banyak batu-batu besar yang berserakan di pinggir sungai. Aku berhenti di sebuah batu besar. Suara tawa itu berada persis di balik batu ini. Sekali lompat saja, maka aku akan bisa melihat siapakah gerangan sosok-sosok itu. Dengan perlahan aku mengendap-endap mendekati batu besar itu. Lalu perlahan-lahan aku mendakinya. Beruntung bagiku, banyak retakan dan cegukan yang berada di dinding batu itu. Maka dengan cepat aku berhasil melihat siapa pemilik suara-suara tawa itu. Subhanallah, aku memang sudah menduga bahwa pemilik suara tawa itu adalah perempuan. Tapi aku sungguh tak menyangka bahwa mereka semua bakal seindah ini. Bentuk tubuh mereka, lekukan tubuh mereka mengalahkan imajinasi liarku terhadap sosok aura kasih.
Wajah mereka sungguh sangat cantik. Sebuah wajah yang belum ada di dunia ini. Hanya ada satu kata yang cocok bagi mereka: sempurna. Ada 6 gadis yang sedang asik mandi di pinggiran sungai. Mereka tidak telanjang bulat, tapi masih menggunakan sebuah kain yang menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Tubuhku menjadi sangat panas. Sesuatu yang ada di tubuhku meronta, mengingatkanku bahwa ini adalah dunia di dalam mimpiku. Jadi aku bisa bebas berbuat apa saja. Senyum jahat langsung menyeruak di bibir ini. Dengan sigap aku hendak melompat dan menceburkan diri, lalu berniat untuk bergabung dengan mereka. Tapi kakiku tiba-tiba saja ditarik oleh seseorang. Lalu dengan hentakan yang sangat kuat, orang itu berhasil menarik, bahkan mampu melemparku sampai hampir masuk ke dalam hutan. Waduh! Keluhku saat badan ini menghantam tanah berbatu. Sakit, padahal ini hanya mimpi. Aku menyeringai kesakitan, lalu dengan cepat aku menatap ke depan. Di sana berdiri seorang laki-laki yang memiliki badan tinggi lagi tegap. Matanya melotot tajam ke arahku. Rambutnya yang gondrong sebahu menambah sangar wajahnya. Apalagi ia tak mengenakan baju, seolah sengaja ingin memamerkan bentuk tubuhnya yang seperti habis pulang nge-gym. Laki-laki itu hanya mengenakan celana komprang berwarna hitam pekat. Tangannya yang kekar tengah berkaca pinggang. Dengan menahan sakit, aku bangkit berdiri. Siapa orang ini? Berani-beraninya berulah di alam mimpiku. Aku dengan pede berjalan melangkah mendekatinya. Sejarak 2 meteran aku berhenti. Edan, gede bener nih orang. Ada kali 2,5 meter mah, kataku sambil mendongakkan kepala. Mata kami saling bertatapan. Tiba-tiba saja ia berkata dalam dan kasar. Manusia bodoh, apa niatan yang ada di otakmu, ha? Aku tersentak dibentak olehnya. Dengan berani aku pun berkata kepadanya, ini mimpiku, aku bebas dong berbuat apapun di sini. Mau kamu apa? Lagian kamu ini siapa? Berani-beraninya membentakku. Bodoh, aku ini Raksodono, Kyai Rakso. Pakai otakmu manusia. Jangan selalu mengandalkan hawa nafsumu. Aku kaget saat tahu bahwa ternyata sosok lelaki di depanku adalah perwujudan dari macan titipan bapak. Dengan sedikit bingung aku pun bertanya, lah kok bisa Kyai Rakso ada di mimpiku? Kyai Rakso menggeram. Tentu saja aku bisa. Aku bahkan bisa bebas keluar masuk ke dalam mimpi mesummu ini. Hehehe, kok bisa tahu? Aku tersipu malu. Kyai Rakso berkata lagi, kau pasti tidak ingat dengan perkataanku sebelum kau tidur. Aku termenung, mencoba mengingat apa perkataan Kyai Rakso kepadaku, tapi aku tak bisa mengingatnya. Jadi aku hanya bisa menggelengkan kepalaku saja. Bodoh! Anjir, nih macan makin lama makin ngelonjak dah. Awas saja kalau nanti aku ketemu sama bapak, tak aduin kamu. Geramku dalam hati. Apa yang kau pikirkan manusia? Tanya Kyai Rakso sangar, sehingga membuatku terdiam sambil cengengesan. Kyai Rakso yang sedang dalam wujud manusia berdesah. Ia lalu berkata dengan nada dalam, ada kuntilanak yang akan memberitahu keberadaan teman-temanmu di sini, di alam mimpimu. Seketika alisku mencuat. Aku baru ingat dengan tujuanku tertidur. Aku lalu bertanya pada Kyai Rakso tentang di mana keberadaan dari sosok kuntilanak itu. Dia ada di dalam hutan ini, tapi sebentar lagi dia akan segera muncul. Dan ingat perkataanku ini manusia, jangan percaya 100% dengan ucapannya. Selalu gunakan akal untuk mencerna apapun perkataannya, dan hilangkan pikiran mesum yang selalu muncul di otak kotormu, kata Kyai Rakso kepadaku. Aku hanya manggut-manggut mendengarkan celotehannya. Tiba-tiba Kyai Rakso berkata, itu dia sudah datang. Apa yang Kyai Rakso katakan benar. Tidak selang beberapa lama, dari dalam hutan muncul sesosok wanita yang luar biasa cantiknya. Meskipun pakaian yang ia kenakan sangat sederhana, hanya gaun putih bersih seperti daster,
tapi sungguh sangat menggodaku. Gimana tidak, gaun yang dia kenakan sungguh sangat tipis, sehingga bagian-bagian tertentu di tubuhnya menonjol dan terlihat. Kampret, ini gimana sih? Gimana gak piktor coba? Kataku lagi sambil terus melotot ke arah sosok itu. Padahal aku tahu dia adalah kuntilanak. Ternyata wujud di alam gaibnya cantik bener. Gumamku memuji kecantikannya. Aku menoleh. Ternyata saat itu Kiai Rekso tengah melotot ke arahku. Aku hanya bisa cengar-cengir saja. Ya, mau gimana lagi? Tuan, aku menoleh. Suara wanita itu sungguh sangat indah. Iya. Wanita cantik bergaun tipis itu terus berjalan mendekat. Sampai-sampai aku bisa mencium bau wangi tubuhnya yang sangat menggoda. Jantungku berdegup kencang tatkala ia semakin dekat ke tempatku berdiri. Berhenti! Suara teriakan Kiai Rekso membuat langkah kaki si cantik berhenti. Bahkan dengan perlahan ia mulai melangkah mundur. Senyum menggoda yang terlukis di wajahnya menghilang, digantikan oleh raut muka ketakutan. Lalu perlahan-lahan ia berjongkok dan menyembah ke arah kami. Ampun Tuan, aku memandang ke arah Kiai Rekso. Widih, hebat juga nih macan. Sudah cukup dengan segala rayuanmu. Cepat, katakan apa yang ingin kau katakan kepada anak manusia ini, kata Kiai Rekso dengan tegas. Lalu dari mulut wanita itu meluncurlah kata-kata yang sangat kubutuhkan untuk dapat menemukan teman-temanku yang hilang. Teman-teman Tuan, 2 orang sedang tersesat di pinggiran sungai yang ada di dalam hutan. Keduanya adalah perempuan. Mereka berdua disesatkan oleh anak buah jin penguasa hutan ini. Itu pasti Sofi dan Wulan. Lalu 1 orang lagi. Kalau teman Tuan yang satu lagi, jasadnya ada di sebuah rumah yang ada di sini. Tapi rohnya sekarang sedang dipenjara oleh penguasa wilayah ini. Ia dihukum karena sudah mengganggu acara reuni yang dilakukan oleh para penguasa sini. Teman Tuan dengan sengaja sudah merusak upacara kami. Upacara? Wanita perwujudan dari kuntilanak itu mengangguk. Teman Tuan sudah menghancurkan persembahan yang akan diberikan kepada sang penguasa tempat ini. Maka dari itulah, kini rohnya ditahan untuk nantinya akan mendapatkan hukuman dari sang penguasa. Astagfirullah, kok bisa jadi panjang gini sih urusannya? Aku ingin tanya sama kamu, kenapa kamu mau-mauan memberikan informasi seperti ini kepadaku? Wanita itu mendongak. Dengan senyum yang tulus ia menjawab, itu aku lakukan sebagai balas budi karena Tuan sudah memberikan makanan lezat kepadaku. Jawabnya disertai oleh suara tawa khas dari kuntilanak. Buset, kataku langsung mundur ke belakang Kiai Rekso. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih atas informasinya. Sekarang pergilah, kataku sambil berdiri di belakang Kiai Rekso. Baik Tuan, jawabnya disertai senyuman yang entah kenapa membuatku merinding. Lalu dengan gerakan cepat, wanita itu segera terbang melayang, disusul oleh beberapa sosok yang tiba-tiba saja ikutan terbang searah dengan wanita itu. Aku langsung sadar bahwa sosok-sosok itu adalah para wanita yang tadi mandi di balik batu besar. Jangan-jangan, kataku terputus saat menyadari siapa mereka semua. Kiai Rekso tiba-tiba saja tertawa terkekeh saat ia melihat perubahan wajahku. Makanya, punya otak jangan mesum manusia. Aku jengkel dengan kata-katanya. Lalu aku berkata, kalau gitu, coba kau tunjukkan wujud aslimu kepadaku sekarang. Suara tawa Kiai Rekso berhenti. Ia menatap tajam ke arahku. Sambil menggelengkan kepalanya, ia berkata, hanya majikanku yang boleh melihat wujudku. Kemudian, ia terbang meninggalkanku sendirian di tepi sungai ini. Namun, sebuah suara yang nyaring tiba-tiba saja muncul. Aku terbangun seketika dari tidurku. Aku melihat ternyata itu adalah suara motor dari si penjaga villa kami. Motor jambret,
kataku dalam hati sambil bangkit berdiri. Suara bising motor RX King warna biru itu sanggup membuatku terbangun dari tidur. Aku sejenak terdiam untuk mengumpulkan sisa-sisa kesadaranku yang tadi direnggut paksa oleh si motor jambret. Sambil mengerjap-ngerjapkan mata, aku memandangi sekitarku. Ternyata teman-temanku masih berkumpul menjadi satu di tengah-tengah area parkiran ini. Aku lalu bangkit berdiri ketika kesadaranku sudah terisi penuh. Begitupun dengan teman-temanku. Kami semua berdiri menyambut kedatangan dari si penjaga villa ini. Perlahan-lahan suara dari motor itu mulai mendekat. Dan bukan hanya satu, tetapi ada beberapa suara motor yang samar-samar ku dengar. Kemungkinan si bapak itu membawa teman-temannya juga, kataku pada Gatot yang berdiri persis di sebelahku. Ia mengangguk. Apa yang kupikirkan ternyata benar. Selain motor jambret milik si penjaga villa, ada 4 motor yang mengekor di belakang. Masing-masing motor membawa 2 orang, sehingga total ada 10 orang yang datang. Kelima motor itu kemudian memarkirkan kendaraannya di dekat kami. Mereka bersepuluh lalu turun. Aku dan teman-temanku pun segera mendekat ke arah mereka. Dengan takzim kami menyalami mereka semua. Aku sangat senang saat mengetahui bahwa di antara mereka ada 1 orang yang berpenampilan seperti seorang ustadz. Ditilik dari usia, sepertinya ia sudah berumur setengah abad lebih. "Jadi, bagaimana keadaan saat ini?" tanya bapak penjaga villa yang bernama Pak Rahmat dengan raut wajah yang menunjukkan kecemasannya. "Teman-teman kami semua hilang, Pak," jawab Gatot cepat. "Hus," potong Selamet. "Sebagian teman kami hilang, Pak," lanjutnya membetulkan ucapan Gatot. Kulihat Pak Ustadz mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin ia sudah mengerti dengan kejadian yang saat ini kami alami. Salah seorang pemuda yang ikut dalam rombongan Pak Rahmat berbisik ke telinga Pak Ustadz. Kulihat Pak Ustadz menganggukkan kepalanya. Aku menunggu apa yang akan orang itu katakan. "Di jalan, saat kami semua kesini, kami bertemu dengan seorang laki-laki yang saat itu tengah berlari dengan kencang. Dia berteriak-teriak ketakutan. Apakah laki-laki itu rombongan dari teman-teman yang ada di sini?" tanya Pak Ustadz. "Ciri-cirinya bagaimana, Pak?" tanya Gatot. Pak Ustadz lalu menjelaskan dengan singkat ciri-ciri laki-laki yang ditemui tadi. "Oh betul, Pak, dia adalah Nova, teman kami yang ikut menghilang juga." "Lalu apa yang Pak Ustadz lakukan?" "Tadinya kami ada 6 motor saat kesini. Nah, saat ketemu dengan teman kalian tadi, saya berinisiatif untuk menolongnya. Saya menyuruh salah satu anggota rombongan untuk membawa teman kalian itu kembali ke desa." Alhamdulillah. Setelah itu Pak Ustadz mengajak kami semua untuk bergabung dan berkumpul bersama di teras sebuah villa yang berada di dekat area parkiran. Sebuah villa yang paling besar menurutku. Dan seperti sudah mengetahui kondisi kami berenam, ternyata rombongan Pak Ustadz dan Pak Rahmat membawa beberapa buah bekal makanan. "Kalian pasti lelah dan juga lapar setelah semua ini. Makanlah, Nak," ujar Pak Ustadz sambil tersenyum ramah. Melihat makanan yang lumayan banyak itu membuat perutku ingat dengan rasa lapar. Maka tak butuh waktu lama, hampir separuh dari makanan yang dibawa oleh rombongan Pak Ustadz itu habis kami makan. Pak Ustadz tampak membiarkan kami semua beristirahat dulu. Sekilas aku melihatnya berdiri di depan villa. Entah apa yang dilakukannya. Aku hanya bisa melihatnya berdiri tegak dengan tangan kanan yang memutar-mutar sebuah tasbih berwarna hijau gelap. Hampir setengah jam kemudian, Pak Ustadz kembali berkumpul dengan kami. Beliau lalu berkata, "Sebentar lagi kita akan memulai pencarian teman-teman kalian yang hilang. Akan tetapi, saya melihat ada di antara kalian yang kondisi fisiknya sangat lemah, dan itu sangat berbahaya. Jadi saya minta agar beberapa orang di antara kalian untuk bersedia kami antar dulu ke desa. Bagaimana?" Entah kenapa teman-temanku malah melihat ke arahku, seperti menyerahkan semua keputusan ini kepadaku. Aku juga memandangi mereka satu persatu
menimbang perkataan dari Pak Ustadz. Lalu aku pun berkata, "Saya setuju Pak Ustadz." Pak Ustadz mengangguk senang. Beliau lalu menunjuk Gatot, Inas, dan Sri untuk bersedia diantarkan pulang ke desa. Mereka bertiga memiliki fisik dan juga mental yang lemah. Apalagi ada yang tengah datang bulan. Kata Pak Ustadz, kami semua setuju. Lalu Gatot, Inas, dan juga Sri diantar menggunakan 3 buah sepeda motor. Kini tersisa aku, Ikhwan, dan Slamet di kelompokku. Sedangkan di kelompok Pak Ustadz ada Pak Ustadz, Pak Rahmat, Yadi, yaitu pemuda yang membisikkan sesuatu ke Pak Ustadz, Yahya, serta 3 orang lainnya. Saat Gatot dan yang lainnya sudah tak terlihat, Pak Ustadz mengajak kami yang tersisa untuk kembali berkumpul di teras villa. Sekarang kita akan memulai pencarian teman-teman kalian yang hilang. Saya harap pencarian kita ini akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Dari kita semua akan kembali berkumpul dengan selamat di sini. Amin. Pak Ustadz tiba-tiba saja menoleh ke arahku. Saya tahu adik ini bukan orang sembarangan. Dan saat ini ada sesosok gaib yang menjaga adik di sini. Hanya saja saat saya hendak berkomunikasi dengannya dia menolak, kata Pak Ustadz. Mendengar itu aku hanya bisa berkata dalam hati, ya iyalah, Kiai Rekso emang pilih-pilih orang kalau ngomong, doi kan sombong. Telingaku tiba-tiba saja berdenging saat aku selesai berkata seperti itu. Bagaimana? Apakah perkataan saya benar? Tanya Pak Ustadz. Aku tak bisa mengelak dari pertanyaan itu, maka aku hanya bisa mengangguk saja mengiyakan perkataan Pak Ustadz. Pak Ustadz mengangguk-angguk. Apa kamu tahu di mana keberadaan dari teman-temanmu? Tanyanya lagi. Insya Allah tahu Pak Ustadz. Ia tampak senang. Sambil tersenyum ramah, Pak Ustadz kembali bertanya, di mana? Aku menarik nafas sejenak, berusaha untuk mengumpulkan kembali informasi yang kudapatkan di alam mimpi. Setelah yakin dengan ingatanku, aku pun lalu menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz. Teman-temanku terpisah di 2 tempat Pak Ustadz. Yang pertama Sofi dan Wulan. Kedua temanku ini berada di sebuah pinggiran sungai yang ada di dalam hutan ini, kataku sambil menunjuk ke arah hutan lindung di belakangku. Sebuah sungai. Pak Ustadz tampak memikirkan sesuatu. Ia lalu berkata pada Yadi, Yadi, kamu itu kan sering keluar masuk wilayah hutan ini. Apa kamu tahu di mana keberadaan sungai yang Adi ini katakan? Yadi, seorang pemuda berkulit sawo matang itu mengangguk tegas. Tahu Pak Ustadz, letaknya ada di dalam hutan. Sebenarnya itu bukan sebuah sungai, lebih tepatnya sebuah gowo atau sungai kecil. Kira-kira setengah jam lah kalau kita akan ke sana. Pak Ustadz mengangguk-angguk sambil tangannya terus memutar batu-batu kecil yang berbentuk tasbih itu. Pak Ustadz lalu kembali menoleh ke arahku. Lalu, teman adik yang satu lagi ada di mana? Teman saya yang satu lagi namanya Yusuf Pak Ustadz. Menurut informasi yang saya dapatkan, saat ini Raga Yusuf ada di dalam villa di sekitar sini, tapi saya tidak tahu ada di mana. Maksud kamu raga itu tubuhnya? Aku mengangguk. Lalu di mana ruhnya? Tanya Pak Ustadz lagi. Katanya roh teman saya itu dibawa dan dipenjarakan oleh pemimpin gaib dari wilayah ini Pak Ustadz. Katanya teman saya itu sudah bersalah karena sudah mengganggu acara mereka. Kembali Pak Ustadz menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menoleh ke arah Pak Rahmat, si penjaga villa kami. Rahmat, kamu bukannya sudah tahu kalau di bulan pertama di awal tahun semua villa di kawasan ini tidak boleh ada yang mengisi? Pak Rahmat kulihat mengangguk pelan. Wajahnya tak berani menatap wajah Pak Ustadz. Lalu kenapa kau malah melanggar aturan yang sudah disepakati itu? Maaf Pak Ustadz, saya terpaksa melakukannya karena terdesak ekonomi. Astagfirullah, kau tega menukar uang dengan cara membahayakan keselamatan anak-anak ini, Rahmat. Sesal Pak Ustadz. Pak Rahmat hanya bisa menundukkan kepalanya saja. Aku yang penasaran lalu bertanya kepada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz,
Saya penasaran dengan kata-kata Pak Ustadz barusan. Maksud dari kesepakatan itu apa ya? Pak Ustadz melihatku sebentar. Beliau tampak enggan untuk menceritakan kepada kami apa maksud dari kesepakatan itu. Tapi Pak Ustadz akhirnya menjelaskan kepada kami apa itu artinya. Jadi, waktu itu saya masih kecil, sekitar tahun 70-an. Ada seorang kaya yang membeli lahan di sini untuk dijadikan sebuah area villa atau peristirahatan bagi keluarga besarnya. Dari yang saya dengar, orang itu adalah bekas tentara kemerdekaan yang sudah pensiun. Setelah pembangunan selesai, villa ini pun dijadikan tempat peristirahatan bagi keluarga besarnya. Kemudian saat zaman resesi melanda Indonesia tahun 98, si pemilik yang pensiunan tentara itu meninggal. Lalu oleh keluarganya, tanah ini dijual. Pak Ustadz menghentikan ucapannya untuk menyeruput secangkir kopi. Nah, oleh si pembeli, tanah itu ia bangun lagi beberapa villa dengan niatan sebagai tempat berlibur keluarganya. Dari situlah mulai terjadi hal-hal yang aneh di sini. Merasa terganggu, si pemilik baru itu kemudian minta bantuan kiai di sini untuk menetralisir keadaan itu. Kebetulan yang dimintai tolong adalah orang tua saya. Dibarengi oleh beberapa kiai lainnya, orang tua saya menghadapi para makhluk gaib yang ternyata dipimpin oleh seekor siluman berbentuk ular buntung. Selidik punya selidik, ternyata siluman ular buntung itu perwujudan dari sebuah tombak sakti milik mendiang tentara yang dibuang begitu saja. Meskipun pada awalnya orang tua saya kewalahan, tapi akhirnya mereka semua bisa menang dalam menghadapi para makhluk gaib itu. Aku dan teman-temanku mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Apalagi bagiku, hal ini bisa kujadikan bahan cerita di Kaskus nanti. Pak Ustadz kembali melanjutkan ceritanya. Setelah itu, diadakanlah perjanjian di antara mereka. Bahwasanya mereka meminta di awal tahun bulan pertama seluruh area villa ini dibiarkan kosong karena mereka para makhluk gaib itu akan mengadakan sebuah upacara di sini. Dan perjanjian itu pun lalu disepakati hingga akhirnya dilanggar seperti ini, ujar Pak Ustadz. Aku melirik ke arah Pak Rahmat yang hanya bisa menundukkan kepalanya. Tapi ya sudahlah, hal ini cukup menjadi pelajaran bagi kita agar saling menghormati satu sama lain, kata Pak Ustadz lagi. Kami semua yang berada di situ serentak menganggukkan kepalanya, setuju dengan perkataan Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, kataku meminta perhatiannya. Kata Pak Ustadz, pemimpin di wilayah ini kan siluman ular buntung itu. Tapi di informasi yang saya dapatkan, ruh teman saya ini dipenjara oleh pemimpin wilayah ini. Apa itu artinya ruh teman saya itu ditahan oleh siluman ular buntung itu, Pak Ustadz? Pak Ustadz menggelengkan kepalanya. Di sini ada dua pemimpin. Siluman ular buntung yang hanya memimpin di wilayah villa ini. Sedangkan yang memenjarakan ruh temanmu itu adalah pemimpin hutan ini. Jadi berbeda areanya. Oh, aku menganggukkan kepalaku tanda mengerti. Baiklah, sekarang saya akan bagi kelompok ini jadi dua. Satu kelompok mencari keberadaan Sofi dan Wulan. Satu lagi mencari keberadaan dari saudara Yusuf. Faham? Iya Pak Ustadz. Kelompok pertama, kelompok yang dipimpin oleh Yadi. Kelompok ini akan mencari keberadaan dari Sofi dan Wulan karena Yadi sendiri tahu di mana letak sungai itu berada, kata Pak Ustadz. Lalu terpilihlah 6 orang untuk kelompok ini. Mereka adalah Yadi, Ikhwan, Selamat, dan 3 orang dari desa. Kulihat mereka semua membawa berbagai macam jenis senjata tajam. Lalu sisanya adalah kelompok 2 yang akan mencari Yusuf. Kelompok 2 ini berisi Pak Ustadz,
Pak Rahmat, aku dan Yahya. Yahya ini ternyata adalah anak dari Pak Ustadz. Ia lulusan pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Sebelum berangkat, kami semua berkumpul di area parkiran. Dengan dipimpin oleh Pak Ustadz, kami semua berdoa agar pencarian ini akan dimudahkan dan diselamatkan dari segala mara bahaya, baik yang nyata maupun gangguan gaib. Dan pencarian pun dimulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari saat kami melepas tim yang dipimpin oleh Yadi. Sebelum tim yang akan mencari keberadaan Sofi dan Wulan itu berangkat, aku menyempatkan diri untuk berbincang dengan Slamet dan juga Ikhwan, teman-temanku yang ikut dalam rombongan itu. Tolong jaga diri kalian. Kita memang berusaha untuk mencari Sofi dan Wulan, tapi aku harap kalian lebih memprioritaskan untuk menjaga diri kalian dulu supaya selamat ya. Ikhwan tersenyum. Tenang aja, insya Allah kami berdua akan baik-baik saja, katanya sambil menepuk pundakku. Slamet sendiri hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lalu dengan diiringi oleh tatapan mataku, rombongan tim pencari Sofi dan Wulan itu mulai bergerak meninggalkan kami. Aku memejamkan mataku sambil berdoa, berharap agar semua teman-temanku bisa kembali dengan selamat. Pak Ustadz menepuk pundakku pelan, membuatku membuka mata. Sekarang giliran kita mencari keberadaan temanmu itu, si Yusuf. Baik Pak Ustadz. Rombonganku yang terdiri dari 4 orang mulai bergerak. Dan tujuan pertama kami adalah villa tempat aku dan teman-temanku menyewa. Di sanalah awal mula hal ini terjadi. Maka dari itu, kita akan mencari dan melacak jejak keberadaan dari temanmu itu. Tapi kalau saya tidak salah ingat Pak Ustadz, semua ini terjadi gara-gara Yusuf yang membuang sesaji. Dan sesaji itu berada bukan di villa kami, melainkan di sebuah villa yang ada di tengah-tengah area ini. Benar Nak Indra. Akan tetapi di villa tempat tinggal kalian itulah Yusuf menghilang. Saya berencana untuk memulai pencarian itu dari sana. Aku mengangguk, tanda mengerti dengan maksud dari perkataan Pak Ustadz. Jantungku mulai dak-dikduk selama perjalanan kami berempat menuju villa yang kami sewa. Aku takut bila nanti akan terjadi banyak gangguan saat kami menuju ke sana. Mudah-mudahan aja dengan adanya Pak Ustadz di sini, mereka kabur dan gak mengganggu kami. Meskipun aku tahu kalau aku dilindungi oleh Kiai Rekso, tapi tetap aja masih ada kegelisahan dan ketakutan di dalam diri ini. Rasa takut yang muncul ini ada di saat aku merasa ada seseorang yang lebih mumpuni dan bisa melindungiku dari segala mara bahaya, yaitu Pak Ustadz. Saat aku sendiri dan menyelamatkan teman-temanku, aku berusaha menekan segala perasaan takut itu, karena aku tak mau bila teman-temanku merasa tak ada yang bisa melindungi mereka. Dan sekarang rasa itu mulai ku keluarkan, karena aku yakin Pak Ustadz akan bisa menangani semuanya. Kalau diibaratkan, aku adalah seorang anak yang kini dilindungi oleh orang tuaku. Kami berempat mulai melewati area taman bermain di kawasan villa. Posisinya kami berjalan adalah Pak Ustadz memimpin di depan, lalu Yahya, Pak Rahmat, dan terakhir aku. Saat tengah melewati tempat itu, bulu kuduku tiba-tiba saja berdiri. Dan entah kenapa, kepalaku terasa dipaksa untuk menoleh ke arah samping sebelah kanan. Aku berusaha keras untuk menolak ajakan itu, karena entah kenapa instingku berkata, apabila aku menoleh, maka aku akan melihat sesuatu yang mengerikan. Di saat keinginan dan hatiku sedang berdebat, tanpa bisa dicegah, leherku menoleh ke arah kanan, yang mana di sana ada sebuah perosotan anak-anak. Dan benar saja, di sana di samping perosotan bercat agak kusam itu, aku melihat sesosok makhluk tinggi yang tengah berdiri. Tingginya bahkan mengalahkan tinggi dari perosotan. Jarak antara rombonganku dengan perosotan itu hanya sekitar 10 meter, sehingga aku bisa melihat dengan cukup jelas wujud dari sosok tinggi tersebut. Sosok itu merupakan salah satu dari anggota Blackpink yang aku lihat di dalam villa. Lalu, mengapa kini ia berada di luar villa?
Sebuah pertanyaan yang sampai saat ini aku tak tahu jawabannya. Dengan tak sadar aku menghentikan langkahku. Mataku terpaku melihat sosok makhluk gaib bertubuh tinggi itu. Otak dan pikiranku masih sadar. Bahkan aku berkata pada diriku agar aku segera pergi dari tempat ini. "Ayo susul rombonganmu, Blok, goblok," seru hatiku. Namun aku masih saja berdiri tegak di situ. Di mataku, makhluk gaib itu yang awalnya hanya berdiri tegak, tiba-tiba saja mulai bergerak. Perlahan, tubuhnya mulai bergerak meninggalkan tiang perosotan dan bergerak mendekatiku. Aku tak bisa melihat apakah ia melangkah atau melayang, karena gaun yang dia kenakan sangat panjang sampai menutupi kedua kakinya. Gaun yang dia kenakan mulai melayang-layang bergelombang. Bau anyir darah mulai tercium, membuat tubuhku mual ingin muntah. "Blok, goblok, lari Blok!" Seruan-seruan dalam otak ini semakin menjadi-jadi. Tapi lagi-lagi tubuh ini tak mau sinkron, seperti punya pikirannya sendiri. Bau anyir itu kian menyengat, menandakan si pemiliknya kian mendekat. Mataku mulai agak kabur, seperti ada kabut tebal yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana, membuat daya penglihatanku turun. Indera pendengaranku menangkap sebuah suara berat tapi halus. Aku tak tahu itu suara siapa, karena mataku kini benar-benar buta. Tapi aku merasa yakin bahwa si pemilik suara itu adalah sosok tinggi yang saat ini sedang mendekatiku. Kemudian, sebuah jari jemari kasar tapi dingin tiba-tiba saja menyentuh keningku. Kepalaku seperti disiram angin yang sangat dingin saat jari jemari tangan itu menyentuh keningku. Tubuhku seketika menggigil. "Ikut denganku." Sebuah suara serak tiba-tiba saja terdengar di telinga. Suara itu ku yakin sangat dekat, bahkan sepertinya ia tepat berbisik di telingaku. Tapi aku merasa bahwa suara itu seperti suara yang berasal dari kedalaman, dekat tapi jauh. Berat, tubuhku semakin lama semakin berat. Kepalaku tiba-tiba saja terasa dingin tepat di bagian ubun-ubun. Mataku terasa panas dan keinginan untuk tertidur tiba-tiba saja muncul di saat ubun-ubunku terasa dingin. Saat aku mulai tak bisa menahan keinginan untuk tidur, sebuah raungan tiba-tiba saja menggelegar. Aku tersentak. Ubun-ubunku yang tadinya dingin tiba-tiba saja kembali normal. Kantukku pun seolah ikut terlampas pergi saat raungan itu terdengar. Sebuah jeritan tiba-tiba saja terdengar persis di telingaku. Aku yang kaget berjalan mundur tanpa kusadari hingga jatuh ke belakang. Aku lalu menggeliat kesakitan karena punggungku yang terantuk oleh sebuah akar pohon yang sedikit mencuat. Pak Ustadz dan yang lainnya kulihat berlari mendekat ke arahku. Mereka bertiga tampak tergopoh-gopoh. Tapi anehnya saat Pak Ustadz mendekat, aku malah melihat ada sebuah senyuman yang mengembang di bibirnya. "Lah, ini orang kenapa ya? Malah senyum melihat orang kesakitan?" tanyaku dalam hati sambil menahan nyeri di punggung. Pak Rahmat dan Yahya membantuku berdiri. Sedangkan Pak Ustadz melihatku baik-baik saja. Ia lalu menoleh dan kemudian membalikkan tubuhnya ke arah taman. Aku yang saat itu tengah dibantu berdiri, melihat Pak Ustadz yang sedang berdiri tegak sambil tangannya memutar-mutarkan bola-bola tasbih miliknya. Aku yang ingin bertanya ditahan oleh Yahya. "Shh," ujarnya sambil menggelengkan kepala. Akhirnya aku, Yahya, serta Pak Rahmat hanya bisa berdiri menyaksikan Pak Ustadz. Mulut Pak Ustadz tampak berkomat kamit. Jari jemari tangannya sibuk memutar-mutarkan bola-bola tasbihnya. Dan tiba-tiba saja ada bola api yang seperti tengah membakar sesuatu. Kobaran api itu tak begitu besar. Hanya saja anehnya, api itu tampak membungkus sesuatu yang tak terlihat. Api tersebut membentuk sebuah sosok yang memiliki tubuh di atas normal. Aku sendiri tak tahu itu apa, karena memang tidak tampak ada siluet apapun di dalam kobarannya. Kami semua hanya bisa terdiam melihat pemandangan itu. Tidak lama kemudian api itu mulai mengecil dan menghilang. Pak Ustadz lalu membalikkan badannya ke arah kami. Aku sedikit terkejut saat melihat wajahnya.
Wajah Pak Ustadz tampak pucat, keringat mengucur hampir memenuhi wajahnya yang masih mengulum senyum. "Ayah," kata Yahya sambil memegang tangan kiri Pak Ustadz. Pak Ustadz hanya tersenyum dan mengangguk saja kepada anak yang mengkhawatirkan keadaannya itu. "Apa yang terjadi Pak Ustadz?" tanyaku setelah melihat kondisi Pak Ustadz yang mulai membaik. Pak Ustadz menarik nafas panjang lebih dulu sebelum menjawab pertanyaanku. "Jin jahat yang tadi hendak merasuki Nak Indra sudah saya bakar," jawabnya tanggung. Aku mengernyitkan dahiku, merasa ada yang belum tuntas dengan jawaban Pak Ustadz. Pak Ustadz tertawa kecil. "Apa Nak Indra tadi merasa heran saat saya tersenyum melihat Nak Indra yang terjatuh?" Aku mengangguk. "Saya tersenyum karena saya akhirnya bisa melihat sosok jin yang melindungi Nak Indra tadi," kata Pak Ustadz. "Oh, maksud Pak Ustadz siluman harimau itu, si Kiai Rekso?" tanyaku. Beliau menganggukkan kepalanya. "Sebenarnya saya juga khawatir saat sosok jin jahat itu mendekat ke arah Nak Indra. Apalagi saya tahu tingkatan dari jin itu termasuk tingkat menengah. Tetapi hati kecil saya menahan keinginan itu, karena saya juga ingin melihat apakah jin pelindung Nak Indra akan menolong atau tidak. Dan alhamdulillah, jin pendamping Nak Indra mampu mengusirnya tepat di saat sosok jahat itu hendak merasuki diri Nak Indra," jawab Pak Ustadz panjang lebar. Aku mengangguk-angguk kecil. "Berhubung sudah beres, sekarang ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Di sana tingkat gangguan akan semakin berat. Tetapi dengan bantuan Kiai Rekso, jin pendamping Nak Indra, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar," kata Pak Ustadz. "Amin." Lalu setelah melewati rintangan pertama ini, kami berempat kembali melangkahkan kaki ke arah villa yang aku dan teman-temanku sewa. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita dari Mas Hendra yang berjudul Reuni ini pada episode selanjutnya. Terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar dan tunjukkan eksistensi kalian. Bagi teman-teman yang sudah tertidur, semoga bermimpi indah ya, dan semangat kembali keesokan pagi. Pokoknya bagi kalian tetap semangat selalu, jaga selalu kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.